Ya, Salpe, selamat malam. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam, Salpe. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk kembali diberikan materi-materi yang berguna bagi tumbuh kembang iman kami. Berkatilah kami, semula kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tadi sampai di mana? Sampai ke ini ya. Peran umat Katolik di Indonesia berdasarkan ASG ya. Betul? Betul, Pak. Ya, tapi sebelumnya tadi saya akan menitik beratkan dulu ajaran sosial gereja dalam realitas Indonesia. Nah, ini banyak yang belum buka kameranya ya. Silakan dibuka dulu supaya kita bisa tahu siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir seperti biasanya nanti membuat resume. Tapi cek dulu, lapor ke ketua kelasnya. Baik, tadi kita sudah singgung ajaran sosial gereja dalam realitas Indonesia, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Gereja mendampingi petani, buruh, nelayan, dan kelompok marginal. Nah, ini salah satu keutamaan yang harus dilaksanakan sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik, bahwa ajaran sosial gereja itu artinya pendekatan secara politik, sosial, ekonomi, budaya. Dan mendampingi petani, buruh, nelayan, dan kelompok marginal itu adalah prioritas utama. Ya. Kemudian mendorong ekonomi solidaritas, koperasi, dan usaha kecil. Jadi Anda nanti sebagai umat dalam mengikuti sejarah gereja itu juga harus mendorong ekonomi solidaritas. Seperti CU, lalu koperasi-koperasi Ada koperasi dari pemerintah, koperasi merah putih, dan usaha kecil ya. Nah, usaha kecil ini bisa misalnya memberdayakan ibu-ibu, para remaja, OMK untuk misalnya berdagang minuman, jualan minuman dan sebagainya. Ya, usaha kecil yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi keluarga Katolik. ASG menjadi dasar pelayanan Kristus dan pastoral sosial. Nah, ini penting sekali bahwa ajaran sosial gereja menjadi dasar pelayanan karitas dan pastoral sosial. Pelayanan karitas itu adalah pelayanan cinta kasih dan pastoral sosial. Misalnya terjadi bencana alam, orang-orang sudah tanggap darurat pembentukan kelompok-kelompok berbagai macam kelompok dan sebagainya. Terutama kelompok untuk kerja sosial misalnya. Pemberdayaan orang-orang yang termarginalisasi, pembuatan keterampilan-keterampilan. Kalau di kampung-kampung misalnya kita tahu bahwa tikar-tikar seperti dari rotan dan dari pandan itu sekarang cukup menarik dan itu perlu dilestarikan dan perlu adanya fungsi dari pastoral sosial. Berikutnya, korupsi dan etika politik. Gereja menyerukan politik sebagai panggilan luhur untuk melayani. Saya ulangi lagi, ini penting karena gereja menyerukan politik sebagai panggilan luhur untuk melayani. Jadi jangan takut berpolitik, jangan takut untuk menjadi pemimpin daerah, misalnya menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi kader-kader yang mampu untuk berada di sektor birokrasi, terlibat dalam lembaga-lembaga ad hoc, Bawaslu, KPU, kemudian Karang Taruna, organisasi-organisasi masyarakat, organisasi politik. Itu tujuannya adalah panggilan luhur untuk melayani semuanya bonum comune. Tujuannya itu. Menjadi anggota legislatif, menjadi anggota intinya kita harus terlibat aktif sebagai bentuk pastoral sosial, pastoral politik kita. Mendorong kader-kader Katolik untuk terlibat aktif dalam politik dengan integritas. Nah, ini penting untuk mencetak generasi muda yang berpolitik untuk bonum comune, bukan berpolitik untuk memperkaya diri sendiri. Namanya politik bonum comune. Politik cinta kasih. Pembangunan sektor infrastruktur, misalnya dusun belum ada jalan Kemudian kita memberdayakan masyarakatnya dengan melihat kemampuan masyarakat apa.
ada sumber-sumber mata air yang perlu dilestarikan dan dilindungi supaya mata air itu bisa juga menjadi mata air yang milik masyarakat dan bisa juga dinikmati oleh masyarakat lain ya. Nah, kalau misalnya ada peti atau ada perkebunan ya itu bisa merusak mata air ya. Atau pertambangan ya, itu membahayakan ya. Karena memang sumber air bersih ya ada masalah dalam Millennium Development Goal itu adalah air bersih. Jadi air itu adalah sesuatu yang katanya 2070 itu akan menjadi lebih mahal daripada emas, intan, dan berlian ya. Karena air itu penting untuk kita bisa menjadi pribadi yang hidup dengan cairan-cairan yang sehat. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya nanti air itu menjadi sesuatu, dan bahkan kalau kita tahu di negara tertentu itu malah Coca-Cola itu lebih murah daripada air putih ya, air mineral. Nah ini terjadi nih. Sudah terjadi ya. Saya lupa negara mana itu kalau nanti kalian dapat informasinya itu ya. Jadi di sana itu, di Meksiko ya. Di Meksiko itu Coca-Cola lebih murah daripada air putih. Nah, di kita mungkin Coca-Cola lebih mahal daripada air mineral ya, tapi di Meksiko sudah terjadi. Nah, kemudian sumber energi. Sumber energi ini sangat penting sekali. Karena generasi muda kita ini sebenarnya bisa memanfaatkan sumber energi panas yang luar biasa karena kita daerah tropis ya. Kemudian sumber energi terbarukan yang luar biasa ya. Air itu kan sumber energi juga yang terbarukan. Nah, makanya kalau kita membuat rumah itu pencahayaannya lebih banyak menggunakan sinar matahari. Ya, setelah itu masalah pangan, krisis pangan. Nah, masalah pangan ini menjadi sesuatu yang menjadi dampak begitu. Saya mau tanya ini kok semuanya ndak aktifkan kamera ya? Halo? Ketua kelas gimana nih? Atau saya yang ndak bisa memonitor Anda ya? Halo? Hah? Halo? Sudah kamera Pak. Udah dibuka kameranya? Ya, sudah. Atau sinyal saya ya, padahal saya pakai itu. Ya enggak apa-apa. Ya, jadi coba dimonitor oleh ketua kelas ya siapa yang enggak buka itunya. Baik, kita lanjutkan itu tadi ya, kemudian ya. Jadi jangan takut berpolitik ya. Orang yang takut berpolitik itu adalah orang yang tidak mau ikut terlibat aktif dalam panggilan luhur untuk melayani. Kemudian ASG menolak penyalahgunaan kekuasaan, ya misalnya kekuasaan yang berlebihan, yang otoriter, kekuasaan yang menyalahi aturan, ya tidak sesuai dengan aturan, ya. Kemudian money politics, ini sering terjadi pemilihan kepala desa, ya. Karena kepala desa itu dipilih rakyat, terjadi money politics, atau pemilihan-pemilihan legislatif, pemilihan bupati, wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, sering terjadi money politics. Mengapa orang lalu money politics? Karena orang menganggap ya suara itu bisa dibeli. Dan orang tidak lagi peduli bahwa suaranya itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli. Karena ini berhubungan dengan memandatkan seseorang untuk menjadi ya legislator atau menjadi eksekutif. Ya. Kemudian manipulasi hukum. Nah, sering terjadi manipulasi hukum. Nah, ini juga ketimpangan ya. Hukum adat itu diperjualbelikan, hukum adat itu dikomersialitaskan, hukum adat itu bukan lagi berpihak kepada kaum kecil, hukum adat itu hanya untuk sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum positif, dan juga hukum positif akhirnya dimanipulasi supaya dimenangkan oleh orang yang memiliki kekuasaan, memiliki keuangan ya, dan memiliki ya sumber daya yang lebih daripada orang-orang yang miskin. Nah itu. Berikutnya kerusakan lingkungan. Nah ini yang menjadi konsen pada era-era sekarang ya. Ajaran sosial gereja menekankan pentingnya ekologi integral, Laudato Si, salah satu ensiklik yang dibuat oleh Paus Fransiskus tentang bagaimana kita harus mencintai bumi yang satu itu. Bumi yang merupakan ciptaan Allah. Mencintai bumi berarti kita mencintai Allah. Mencintai ciptaan Allah. Ya. Wartakanlah ya Injil kepada segala makhluk. Nah, Gereja Katolik di Indonesia terlibat dalam gerakan pelestarian hutan. Kita bisa lihat pelestarian hutan dilakukan oleh Gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Pontianak, misalnya Wisma Pelangi,
di mana dulu Monsinyur Samuel Oton Sidin itu dapat Kalpataru ya, karena Wisma Pelangi itu adalah tempat konservasi dari awalnya tempat yang hampir tandus, kemudian dipenuhi oleh tanaman-tanaman buah, tanaman-tanaman pohon-pohon, kemudian muncullah spesies-spesies yang dulunya hampir punah, ya dilestarikan di Wisma Pelangi itu. Atau misalnya di rumah retret Pasionis Gunung Lait ya, atau di rumah retret Konstantin ya, itu kan sangat enak udaranya. Tetapi akhir-akhir ini ya mulai terjadi ya penebangan hutan yang masif untuk perkebunan. Kemudian pengelolaan sampah. Nah, ini tadi saya katakan pengelolaan sampah kita ini sekarang itu ada energi yang terbarukan atau pengelolaan sampah yang bisa kita pakai. Misalnya botol mineral itu bisa dipakai untuk bahan benang dan dihasilkan baju-baju kaos yang tahan. Nah, ini penting. Sebenarnya praktis saja pengolahannya, tetapi kalau kita mau ya, di waktu SD dulu saya disuruh buat asbak dari kantong kresek. Nah, asbaknya bagus ya. Jadi dari kantong kresek itu kita bisa. Nah, kantong kresek itu adalah sampah yang mungkin berlipat ganda memenuhi muka bumi ini, sehingga perlu adanya pengurangan pemakaian kantong kresek. Makanya di swalayan-swalayan itu diberikan kantong kertas ya, atau kita disuruh beli kantong dari kain, dan itu ya untuk kita ya mulai kampanye untuk tidak menggunakan kantong kresek. Dan juga untuk perokok ini ya, ada yang paling sangat mencemari dunia ini adalah ya busa dari rokok itu adalah racun. Jadi kalau itu masuk ke dalam air bersih atau di dalam kolam atau di dalam parit atau di dalam sungai, itu bisa membunuh beberapa jenis ikan, dan akibatnya kita tidak akan bisa mengkonsumsi ikan karena kandungan bahan racunnya tinggi. Nah, makanya seseorang yang merokok itu bisa ya menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri saja ya. Jadi dalam rokok itu ada terkandung ya kurang lebih ada katanya 30 jenis racun, bahkan sampai 40 jenis racun. Nah itu perlu dipikirkan ya. Nah, kemudian ada energi terbarukan. Nah, itu tadi yang saya katakan tuh. Energi terbarukan yaitu menggunakan energi yang ya bisa seperti di Jerman biogas ya. Biogas itu kan adalah hasil ya dari ya tinja atau ya yang kita buang di toilet. Nah, itu dijadikan biogas. Di sana langsung dijadikan listrik karena memang toiletnya langsung terhubung dengan itu. Kemudian berikutnya multikulturalisme dan toleransi. Nah, ini penting. Bhinneka Tunggal Ika, salah satu apa yang disampaikan Paus Fransiskus pada bulan September 2024, ya, Indonesia itu sangat unik dan menarik, memiliki Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, dan itu harus dilestarikan Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu penting, ya. Dalam konteks pluralisme Indonesia, ASG mendukung dialog antaragama. Nah, yang paling utama itu adalah dialog antaragama, bukan debat antaragama atau diskusi antaragama, karena diskusi antaragama itu akan menyebabkan debat. Jadi dialog antaragama itu adalah dialog kedamaian, dialog kerukunan. Bekerja sama dalam iman itu bukan dengan perdebatan, ya, karena memang keyakinan itu adalah sesuatu dogma yang harus diakui dan dipercayai oleh setiap pengikut agama yang beriman itu. Sama seperti kita, ya kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita harus mewartakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang bagi orang yang dibaptis dia tidak akan bisa mengerti Yesus itu Tuhan. Bagi kita yang sudah dibaptis, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Dan ya, aku akan mengirimkan roh penolong, roh kebenaran. Dialah Roh Kudus itu. Kemudian kerjasama lintas iman. Nah, banyak terjadi ya memorandum of understanding atau kesepahaman ya, sama seperti misalnya dokumen Abu Dhabi ya, atau yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan imam besar Masjid ya Al-Azhar
Begitu juga dengan Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Kemudian pernyataan-pernyataan Istiqlal dan sebagainya. Dan pendidikan kebinekaan. Nah, kita belajar terus ya. Mengapa penting pendidikan kebinekaan? Karena memang hidup kita adalah multikulturalisme, terdiri atas berbagai macam agama, berbagai macam suku, ya, berbagai macam bahasa, berbagai macam latar belakang, tradisi, dan sebagainya. Berikutnya mewujudkan Pancasila dalam praksis hidup sehari-hari. Ini penting ya. Jadi 5 sila Pancasila, terutama sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu ajaran sosial gerejanya itu, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan sejalan dengan ASG, ajaran sosial gereja, di mana bonum commune bagi semua orang yang mendiami suatu area atau daerah atau suatu negara seperti Indonesia ini penting untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan bersama, jalan bersama ya. Maka kalau kita bisa lihat visi misi Dirjen Bimas Katolik beberapa tahun sebelumnya ya, masih zaman Step Agus itu diterjemahkan ya, bahwa gereja-gereja kita, masjid kita, kelenteng kita, pura kita ya, jadi harus kita jaga dan rawat. Berada di daerah kita, di kampung kita ya, walaupun tidak ada pengikutnya atau tidak ada pemeluknya atau yang tidak ada yang beragama itu, ketika didirikan di daerah kita, kita lestarikan. Saya sudah pernah pergi ke Ambon ya, ada gereja tua, gereja Katolik pertama, setelah itu ya Katolik tidak ada lagi, lalu jadi gereja Protestan ya, kemudian gereja itu kosong setelah kerusuhan Ambon ya, tapi dijaga oleh ya penduduk setempat yang beragama Islam, dan itu sungguh luar biasa. Gereja tua, masjid tua di Ambon. Jadi tahun 2018 itu adalah monumental, saya ke sana dan menyaksikan itu. Nah, sejarah gereja yang begitu luar biasa, di mana Ambon merupakan misi perdana gereja Katolik ya, di daerah timur waktu itu, dan didirikanlah gereja oleh misionaris dari Portugis ya. Dan itu sungguh menarik, dan gerejanya masih ada sampai sekarang. Nah, itu merupakan salah satu ya hal yang penting untuk menjadi praksis hidup sehari-hari. Nah, sama seperti kita, praksis hidup kita, tanda salib ya, mengucapkan puji Tuhan, haleluya, salve, salam ya, mengucapkan sesuatu yang berkat dengan sesama dan sebagainya. Nah, itu adalah praksis hidup yang kita harus laksanakan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Gimana? Ada yang ditanyakan? Bisa mendengar? Bisa, Pak? Oh, bisa. Gambar saya jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada ditanyakan, kita lanjut dulu. Ya, kemudian apa peran kita sebagai umat Katolik di Indonesia berdasarkan ya ajaran sosial gereja? Umat Katolik dipanggil untuk yang pertama menjadi garam dan terang dunia, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Baik di tempat kerja, di tempat pendidikan, di kampus, masyarakat, dan dunia politik, menjadi garam dan terang ya. Nah, ini penting ya. Kemudian membangun budaya kasih dan keadilan, ini sangat penting di tengah bangsa yang plural. Jadi ajaran kasih itu adalah ajaran yang paling utama yang harus diwartakan oleh seluruh umat Kristiani, umat Katolik ya, karena Yesus Kristus itu adalah cinta kasih, Deus Caritas Est ya. Allah adalah kasih, cinta kasih. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Nah, itu penting. Karena memang mencintai itu adalah suatu pengorbanan yang paling susah. Mencintai orang yang kita kenal itu lebih mudah, mencintai orang asing itu sangat sulit, apalagi mencintai musuh kita. Itu adalah sesuatu yang paling sulit. Tetapi Yesus membalikkan fakta dengan pengorbanan di kayu salib. Dia mencintai seluruh umat manusia, baik yang baik maupun yang jahat, ya, baik yang tidak berdosa dan berdosa, ya, hujan diberikan sama kepada yang baik dan jahat. Nah, itu salah satu wujudnya bagaimana membangun budaya kasih dan keadilan. Nah, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sudah mewujudkannya dengan tidak membeda-bedakan staf akademikanya. Sekarang kita lihat ya, terdiri atas 5 agama, ya, Katolik, ya, ada yang Kristen Protestan, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan tenaga pengajar atau tenaga dosennya juga ya variasi kan, tenaga stafnya dan sebagainya. Berikutnya terlibat aktif dalam transformasi sosial. Nah, ini penting ya saudara-saudara
dan saudari-saudari yang terkasih, mengapa kita penting untuk ikut transformasi sosial? Karena di zaman kontemporer ini masuk ke zaman kontemporer ya, setelah zaman modern itu zaman kontemporer ya, di mana terjadi zamannya hibrid ya. Jadi negara saja sudah 197 negara yang diakui oleh PBB ya. Ditambah lagi negara yang belum diakui PBB itu ada sekitar 200 lebih negara. Dan ya, di antara 200 lebih negara itu umat Katolik itu tetap ada, walau tidak salah itu ada satu umat Katolik di salah satu negara, itu negara di daerah Karibia. Ya. Jadi kita paham bahwa transformasi sosial itu ya, apalagi Paus ke-6 katakan media pewartaan pada abad ini adalah media sosial, media komunikasi sosial. Nah, media komunikasi sosial sekarang ya disampaikan ya melalui internet kan, lebih cepat. Kalau dulu melalui TV, radio, surat kabar, tetapi sekarang media komunikasi sosialnya sangat cepat. Ya, orang mudah untuk mengakses informasi dan juga mengetahui informasi, tetapi bisa jadi hoax atau suatu berita bohong. Ya. Di WA, di Facebook, di YouTube, kemudian di TikTok, naik video, di X, ya, berbagai macam aplikasi media sosial itu ya bisa dikembangkan. Makanya pewartaan itu sangat efektif. Makanya one day one content ya, buatlah satu konten 1 menit ya untuk mengisi YouTube kalian itu. Nah, itulah transformasi sosial yang terjadi. Baik, selanjutnya Gereja Katolik dalam misi transformasi sosial ya. Ajaran sosial gereja bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk dihayati dan diwujudkan. Jadi nanti silakan membaca ASG itu ya. Jadi dalam konteks Indonesia, ASG menjadi kekuatan moral yang mendorong umat Katolik untuk menjadi agen perdamaian. Ya, kita tahu dalam Ada Bakti 156 itu, Tuhan jadikan aku pembawa damai ya. Kita adalah agen perdamaian. Kemudian kita mendorong keadilan sosial, itu penting. Jadi keadilan sosial bukan hanya untuk orang Katolik saja tetapi untuk seluruh umat manusia. Mengapa? Dengan keadilan sosial orang bisa saling mencintai. Kemudian menjaga keutuhan ciptaan. Nah, itu sangat penting karena menjaga keutuhan ciptaan itu bukanlah sesuatu yang basa-basi. Makanya kita ya dipanggil untuk menjadi pribadi yang menjaga keutuhan ciptaan. Kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk berkembang biak. Makanya dalam tujuan perkawinan Katolik itu ya, selain kebahagiaan dan kesejahteraan, tujuan berikutnya adalah memperoleh keturunan, ya, berprokreasi, ya, untuk keutuhan ciptaan. Jadi semua hubungan seksual itu untuk suami istri terbuka pada ya kelahiran anak. Nah, jadi itu salah satu yang pasti pertanyaan ditanyakan dalam pemeriksaan kanonik. Ya, kemudian adalah ya kita tahu tujuan perkawinan tadi itu ya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian terbuka untuk kelahiran anak dan menjaga keutuhan ciptaan, ya, karena hukum kodrati tadi itu, ya, dengan mengajari anak-anak yang lahir itu dengan iman Katolik, ya, diberikan pendidikan Katolik yang baik, ya, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Mengapa? Ya karena itu adalah janji perkawinan, konsensus perkawinan. Dan memperjuangkan martabat manusia dalam terang Kristus. Nah, ini penting. Jadi kalau kita mau, kita bisa ya. Nah, ini sebenarnya bisa diteruskan ya bahan-bahan ini ya. Sebenarnya nanti itu ketika kalian KKN atau apa bahasanya itu ya, kalian melakukan pelayanan pastoral pada semester 7 ya. Kemudian ya bisa dijadikan bahan diskusi OMK atau CAP, kemudian khotbah atau refleksi pastoral, dan yang jelas bahan-bahan ini bisa dijadikan itu. Makanya saya mengharapkan Anda membuat diktat.